Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Faisal, SSI MSI, selaku pembimbing dan penguji satu saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Apoteker Supriyanto, SSI MSI, selaku pembimbing dan penguji dua saya, dan Ibu Mayang Sari, ST MSI, selaku penguji tiga saya. Adapun penelitian saya berjudul analisis kualitatif kandungan boraks dan formalin pada cincau hitam di Pasar Kota Medan tahun 2020. Latar belakang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mendefinisikan bahwasanya bahan tambahan pangan seperti yang telah disusun menyatakan bahwa boraks bersama-sama dengan formalin termasuk dalam daftar bahan tambahan kimia yang dilarang penggunaannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, apakah di dalam sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan terdapat bahan kimia boraks? Kedua, apakah di dalam sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan terdapat bahan kimia formalin? Untuk hipotesis penelitian ini, pertama, sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan mengandung boraks. Kedua, sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan mengandung formalin. Tujuan penelitian ini, pertama, untuk mengetahui apakah sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan mengandung formalin. Kedua, untuk mengetahui apakah sampel cincau hitam yang beredar di pasar Kota Medan mengandung boraks. Manfaat penelitian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berhati-hati untuk dalam mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar, dan juga sebagai tambahan informasi serta pengetahuan tentang bahaya boraks dan formalin terhadap makanan, khususnya cincau hitam yang dijual di pasaran. Adapun kerangka pikir peneliti, di mana sampel cincau hitam yang dijual di pasar Kota Medan tahun 2020, zat yang akan diteliti yaitu boraks dan formalin. Parameter uji yang digunakan untuk boraks yaitu nyala api, uji kertas kurkumin, dan test kit. Untuk parameter uji formalin, di mana metode yang digunakan yaitu uji valens, uji KMNO4, serta test kit. Tujuan terlampir, ketiga, metodologi penelitian, di mana penelitian ini adalah survei deskriptif dengan pengujian laboratorium secara analisa kualitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya boraks dan formalin pada cincau hitam yang dijual di pasar Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan pada Juni hingga Agustus 2020. Penelitian dilakukan pada kemudian berdasarkan Kabupaten Medan. Populasi dan sampel, di mana populasi pada penelitian ini adalah pedagang-pedagang yang menjual cincau hitam di pasar tradisional besar di Kota Medan. Kemudian sampel yang diambil di mana terdiri dari Pasar Simpang Limun, Pasar MFC, Pasar Sukaramai, Pasar Marelan, Pasar Sesi Kambing, dan Pasar Siabudi. Setiap pasar diambil satu sampel dan juga satu sampel cincau hijau sebagai perbandingan. Alat dan bahan terlampir, kemudian uji pendahuluan boraks, di mana menggunakan dua metode, yaitu metode uji nyala api dan uji kertas kurkumin. Untuk prosedur uji nyala api, di mana pertama sampel dipotong, kemudian di blender, lalu ditimbang 3 gram sampel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan Aquades 20 ml, kemudian dipanaskan di atas penanas air, kemudian diangkat lalu disaring. Filtrat yang didapatkan ditambahkan sebagian filtrat dimasukkan ke dalam calon formalin, kemudian diuapkan di atas penanas air, kemudian ditambahkan H2SO4, kemudian metanol, dibakar. Apabila terbentuk warna hijau pada nyala api, maka positif mengandung boraks. Kemudian untuk metode uji kertas kurkumin, pertama prosedur yang digunakan yaitu sampel dipotong, kemudian di blender, kemudian ditimbang sampel sebanyak 15 gram, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 25 ml Aquades, kemudian disaring. Coklat yang didapatkan ditambahkan HCl, kemudian ditetesi di atas kertas kurkumin, dikeringkan pada suhu kamar. Apabila terdapat warna merah kecoklatan pada kertas kurkumin, maka positif mengandung boraks. Kemudian untuk uji pendahuluan boraks, di mana metode yang digunakan ada dua, yaitu metode uji
dipotong, kemudian di blender, lalu ditambahkan ditimbang sampel sebanyak 15 gram, kemudian dimasukkan ke dalam air layer, kemudian ditambahkan 25 ml aquades, lalu disaring. Pada tabung reaksi ditambahkan HCNO3, kemudian NaOH 1 ml, lalu ditambahkan NH4OH sampai larutan hilang, kemudian ditambahkan 1 ml kemudian dipanaskan 1-2 menit, diamati perubahan yang terjadi. Apabila terdapat cermin perak pada sampel, maka positif mengandung formalin. Kemudian untuk prosedur kalium permanganat, di mana sampel dipotong, kemudian di blender, kemudian ditimbang sampel sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam air layer, kemudian ditimbang sebanyak kemudian ditambahkan 10 ml aquades, lalu disaring. Coklat yang didapatkan diambil 2 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KMNO4 0,1 N 1 tetes, kemudian ditunggu sekitar 20-20 menit. Apabila terbentuk warna merah mudah pudar, maka positif mengandung formalin. Kemudian untuk uji spesifik pada sampel boraks dan formalin menggunakan test kit, di mana prosedur untuk uji kandungan boraks pertama, sampel dipotong, kemudian di blender, lalu ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam air layer, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 10 ml, kemudian disaring. Filtrat yang didapatkan ditambahkan reagen penguji 1, kemudian ditetesi di atas kertas uji, dikeringkan pada suhu kamar, diamati perubahan yang terjadi. Apabila terbentuk warna merah bata, maka positif mengandung boraks. Kemudian untuk prosedur uji kandungan formalin menggunakan test kit, di mana prosedur pertama yaitu sampel dipotong, kemudian di blender, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam air layer, kemudian ditambahkan 2 ml air panas, kemudian disaring. Filtrat yang didapatkan diambil 2 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan reagen penguji 1 tetes, kemudian reagen penguji 2 sebanyak 3-4 tetes, diamati perubahan yang terjadi. Ditunggu sekitar 10-20 menit, diamati perubahan yang terjadi. Apabila terbentuk warna ungu hingga ungu pudar, maka positif mengandung formalin. Keempat, hasil dari pembahasan, di mana untuk kode sampel A menggunakan metode uji nyala api berwarna hijau, dan untuk metode uji kertas kurkumin terjadi perubahan warna menjadi warna merah kecoklatan, dan untuk metode test kit terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata. Sehingga untuk hasil analisa kualitas pada kode sampel A positif mengandung borak. Kemudian untuk kode sampel B, C, D, E, F, G, untuk metode uji nyala api tidak terjadi nyala api berwarna hijau. Kemudian untuk metode uji kertas kurkumin tidak terjadi perubahan warna menjadi warna merah kecoklatan. Kemudian untuk metode test kit tidak terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata. Sehingga hasil analisa kualitatif pada kode sampel tersebut negatif mengandung borak. Kemudian untuk formalin, di mana pada kode sampel A, B, C, D, E, F, G, untuk metode uji tolerans tidak terdapat cermin perak, dan juga untuk metode menggunakan kalium permanganat tidak terjadi perubahan warna menjadi warna merah mudah pudar. Kemudian untuk metode test kit tidak terjadi perubahan warna menjadi ungu hingga ungu pudar. Sehingga hasil analisa kualitatif pada kode sampel tersebut negatif mengandung formalin. Kemudian pembahasan, berdasarkan hasil penelitian ini, dari 7 sampel yang telah dianalisa menunjukkan bahwa sampel cincau hitam yang positif mengandung boraks dengan kode A memiliki tekstur yang kenyal, kemudian keras, bentuk yang bagus, sedikit berair, dan tidak mudah hancur. Hal ini diketahui dengan metode uji nyala api yang menghasilkan warna api berwarna hijau dikarenakan pembakaran H2S4 pekat serta metanol. Untuk metode uji kertas kurkumin, pada kode A terjadi perubahan warna. Pada kertas kurkumin ditandai dengan perubahan warna menjadi warna merah kecoklatan. Kemudian untuk uji kandungan boraks dengan test kit pada kode A dengan tujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan boraks pada sampel yang menghasilkan perubahan warna menjadi kertas uji berubah menjadi warna merah bata, menandakan sampel positif mengandung boraks.
mulai dikonsumsi dikarenakan hasil analisa borak positif mengandung borak. Dilarang penggunaannya dikarenakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang PPP, bahwasanya produk makanan apapun tidak boleh mengandung borak karena dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Ada beberapa kemungkinan sampel bisa negatif, di mana produsen dapat menggunakan bahan tambahan lain yang masih diperbolehkan sehingga cincau lebih tahan lama dan masa simpannya juga lebih lama. Kemudian dari 7 sampel dengan data pengamatan menggunakan uji Tollens, tidak terdapat cermin perak pada sampel. Kemudian hasil penelitian menggunakan kalium permanganat juga tidak terdapat mengandung formalin. Kemudian untuk uji testis juga yang dilakukan pada sampel ABCDFG yang diambil di beberapa pasar Kota Medan tidak ditandai dengan warna ungu hingga ungu pudar, sehingga sampel tersebut tidak mengandung formalin. Dan juga sehingga hasil analisa formalin pada kode tersebut yang telah diambil di 6 pasar di Kota Medan negatif. Bab 5 hasil, bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, dari 7 sampel yang terdiri dari 6 sampel cincau hitam dan 1 sampel cincau hijau yang diambil di 6 lokasi di beberapa pasar Kota Medan, diperoleh 1 sampel cincau hitam positif mengandung borak, sedangkan 6 sampel lainnya tidak mengandung borak. Hal ini menunjukkan bahwasannya sekitar 14,2% dari sampel cincau yang telah dianalisa dan beredar di beberapa pasar Kota Medan terindikasi mengandung borak sehingga tidak aman dikonsumsi jangka panjang. Kemudian kesimpulan kedua, di mana dari 7 sampel yang terdiri dari 6 sampel cincau hitam dan 1 sampel cincau hijau yang diambil di 6 lokasi di pasar Kota Medan tidak mengandung formalin ataupun hasil analisanya negatif. Untuk